Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada saudara-saudaraku, teman-temanku, sedulur-sedulurku, semuanya pokoknya yang ada dalam channel YouTube ini. Semoga pada hari ini, pada malam hari ini, siang hari ini, pagi hari ini, semuanya sore hari ini dalam keadaan sehat dan tentunya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan doa dari saya untuk semuanya yang ada yang melihat channel YouTube ini atau yang melihat video ini, semoga Allah lancarkan rezekinya dan terus berkembang usahanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, di sini ada dua pertanyaan, yaitu pertanyaan dari Mas Argi dan juga pertanyaan dari Mas Ahmad Muhdi ya. Jadi ada dua pertanyaan yang akan saya bahas di sini, sekalian saya bahas ya, karena jawabannya kalau dituliskan lumayan panjang teman-teman. Ya lebih baik dibuat video aja ya, jadi bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain, siapa tahu bisa menginspirasi ataupun ada kejadian hal yang sama yang teman-teman sedang rasakan atau sedang penasaran, ternyata dibahas ternyata pas banget nih. Seperti itu ya. Siapa tahu gitu kan. Jadi untuk teman-teman semuanya silakan disimak-simak, mari kita belajar bersama. Nah, di sini sebenarnya sudah ada videonya ya, atau sudah banyak video yang menerangkan soal pertanyaan ini ya, pertanyaan satu ini ya. Nah, satu dan pertanyaan dua. Tapi tentunya akan saya ulang-ulang terus lah supaya teman-teman yang baru datang, yang baru bergabung semakin semangat untuk belajarnya, seperti itu ya. Dan saya ucapkan salam kenal kepada teman-teman semuanya yang baru gabung ya. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaatnya. Amin. Pertanyaannya yaitu yang pertanyaan pertama yaitu kebutuhan PSU untuk speaker 15600x2. Jadi untuk Mas Argi mempertanyakan untuk kebutuhan PSU yang sesuai untuk beban speaker dengan daya 500 watt kali 2 yang akan dibuat 2 channel itu berapa, Mas? Nah, seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali. Di sini untuk Mas Argi dan teman-teman semuanya bisa jadikan pelajaran atau bisa dipelajari kembali ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, suatu keluhan teman-teman kita, keluhan saudara-saudara kita, yang pertama yaitu cari dulu muatan listrik bebannya, Mas Argi ya. Nah, dari kita mencari muatan listrik bebannya, maka kita akan dapat mengetahui berapa ampere trafo dan berapa voltasenya ya. Nah, maka untuk mengetahuinya kita harus menggunakan rumus seperti ini. Q sama dengan P dibagi R. Nah, kita akan mencari muatan listriknya teman-teman ya. P-nya berapa, Mas? P-nya 500 watt dikali 2 sama dengan 1000 ya teman-teman ya. 500 watt dikali 2 sama dengan 1000. Impedensinya berapa? 8 ohm. Maka kita bagi dengan 8 ohm. Mas, kenapa kok dibagi 8 ohm, nggak dibagi 4 ohm saja, Mas? Kan 2 speaker. Nah, jadi di sini letaknya ya teman-teman ya, yang harus teman-teman pahami, dan sudah banyak sekali saya bahas di sini ya. Dalam perhitungan ini tetap dibagi 8 karena apa? Karena bebannya masing-masing dan impedensinya masing-masing teman-teman. Ya jadi nggak gabung ya, jadi masing-masing. Nah, kecuali nih teman-teman punya speaker ya, speaker yang memiliki 2 coil. Ya, paham kan ya? Ada speaker jenis subwoofer itu, speaker mobil tuh. Itu kan ada 2 itu soketnya. Nah, itu kalau misalkan teman-teman paralel, maka ketemunya 4 ohm, teman-teman. Kenapa, Mas? Karena satu beban ya. Satu beban speaker terhadap R-nya ada 2. Maka di situ bisa kita hitung 4 ohm kalau misalkan kita paralel, teman-teman. Ya, tapi kalau misalkan bebannya masing-masing terpisah, maka tetap dibagi 8 ohm. Paham ya? Untuk instalasinya sudah saya jelaskan juga. Pastikan satu kabel satu speaker di paralelnya di power ampli, output power ampli di terminalnya itu teman-teman. Nah, di situ ya.
Jadi P-nya berapa? Yaitu 1000 watt dibagi dengan 8 ohm. Ketemunya 125 VA. Nah, seperti itu ya untuk Mas Argi. Kita cari dulu berapa muatan listrik dari beban. Sudah kita temukan yaitu 125 VA. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan rumus ini Mas Argi ya. Kita gunakan rumus ini. I sama dengan Q dibagi dengan voltase. I sama dengan Q dibagi dengan voltase atau volt ya teman-teman ya. Nah, berapa tadi Q-nya teman-teman, muatan listriknya dari beban tadi? Muatannya yaitu 125 VA. Kita tulis di 125 VA. Dibagi dengan voltasenya berapa nih? Nah, misalkan untuk Mas Argi menggunakan voltase 32 volt AC, misalkan ya. Maka 125 dibagi dengan 32 volt AC. Nah, seperti itu ya. Jadi ketemunya berapa? Misalkan nih kan, Mas Argi menggunakan 32 volt AC, maka ketemunya 3 ampere. Seperti itu ya Mas Argi ya. Nah, misalkan 3 ampere ada voltase 32 volt AC, maka bisa untuk digunakan ya Mas Argi ya. Itu bisa untuk digunakan. Nah, terus baiknya berapa Mas? Nah, kita bisa hitung lagi Mas Argi dan teman-teman semuanya. Kita bisa hitung lagi 125 muatan listrik dari beban tadi. Kita hitung misalkan kita menggunakan 32 volt AC, ketemunya 3 ampere. Nah, kita misalkan punya trafo nih, misal trafo 5 ampere, maka kita bisa coba turunkan tegangannya. Jangan 32, kira-kira ketemunya berapa ampere. Nah, kita cari sampai dengan sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu ya. Makanya kalau udah paham rumus, insya Allah sangat gampang sekali teman-teman. Nah, maka dari itu rumusnya kita cari lagi. Kalau misalkan kita menggunakan tegangan 25, 125 VA dibagi dengan 25 volt AC, ketemunya berapa? Pas, ketemunya 5 ampere. Nah, jadi Mas Argi bisa gunakan trafo 5 ampere dengan voltase 25 volt AC. Nah, seperti itu ya Mas Argi ya. Kalau misalkan menggunakan 32 volt AC, maka akan turun ampernya jadi 3 ampere seperti itu. Karena berbanding lurus ya. Kalau misalkan voltase naik, maka ampere turun. Kalau misalkan ampere naik, maka voltase turun. Nah, itu yang dikatakan listrik itu berbanding lurus. Jangan nanti ampernya dinaikin, voltasenya dinaikin. Wah, jadinya orang umum teman-teman. Nggak umumnya kenapa? Itu akan mengeluarkan daya yang besar seperti itu ya. Nah, itu beresiko teman-teman. Maka dari itu penting kita memahami perhitungan agar kita bisa mengkalkulasikannya seperti itu. Yang kita harapkan adalah suatu keamanan ya, bukan suatu kerusakan. Bisa jadi kita gunakan trafo 5 ampere 25 volt AC. Nah, kita masuk ke rumus perhitungannya teman-teman. Rumus PSU-nya ya. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos Pi. Ya. I-nya berapa Mas? I-nya yaitu 5 ampere dikali dengan 25 kali 2 V total. Kenapa dikali 2? Karena trafo tersebut 2 pas. Jangan dikali 1 tapi dikali 2. Ada 2 pas. 25 CT 25 ya. Paham ya? Terus dibagi dengan cos Pi. Cos Pi-nya berapa? 0,8. Ketemunya berapa Mas? 312,5 watt. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, untuk PSU muatan listriknya berapa? Q sama dengan P dikali dengan cos Pi. 312,5 dikali 0,8 sama dengan 250 VA. Jadi muatan listrik dari 312,5 ini yaitu 250 VA. Itu muatan listriknya teman-teman ya. Nah, pastikan beban tersebut tidak melebihi kapasitas muatan listrik dari PSU. Pastikan gitu ya. Nah, kita menentukan jumlah transistor final yang harus dipasang nih Mas. Kira-kira berapa set seperti itu. Maka 312 daya tersebut kita bagi dengan final Toshiba 150 watt per satu setnya sesuai dengan datasheet yang ada. Ketemunya berapa? Yaitu 2 set teman-teman. 312 kita bagi dengan 150 ketemunya 2 set. Nah, jadi kalau misalkan Mas Argi tadi ingin membuat 2 channel, maka bisa per mononya itu 1 set final Toshiba. Ya, seperti itu ya. Untuk beban 500 watt nggak perlu boros-boros dengan banyaknya transistor final dan lain-lain gitu ya. Cukup 1 set saja, insya Allah tetap aman untuk dioperasikan. Ini sudah saya praktekkan nih di Power Ampli teman saya. Sudah saya praktekkan dan alhamdulillah itu udah lama sekali nggak balik-balik lagi orangnya.
Lanjut kita untuk mengetahui beban yang 500 watt tadi. Oke, kita lanjut ke perhitungannya. Oke, Mas Argi dan teman-teman semuanya. Nah, untuk beban speaker yang dimiliki atau yang sesuai dengan pertanyaan yaitu 500 watt kali 2 ya. Karena kan dibuat 2 channel, maka per mononya 500 watt ya. Dengan rumus kita cari muatan listrik dari bebannya. Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa, Mas? 500 watt ya. 500 watt ini adalah beban per satu channelnya. 500 dibagi dengan 8 sama dengan 62,5 ya. Jadi final bisa kita beri satu set per mononya ya, per mononya Mas Argia kita beri satu set dengan muatan listrik finalnya yaitu 62,5. Bebannya yaitu 62,5. Beban 500 watt tadi ketemunya 62,5 VA. Nah, ini adalah muatan listriknya. Nah, terus finalnya kita berikan tadi satu set per mono ya, karena ada 2 set. Kita bagi menjadi satu set per mono. Nah, Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa, Mas? 150 dikali dengan cos P-nya yaitu 0,8 sama dengan 120 VA. Nah, kesimpulannya 120 VA dikurang dengan 62,5 sama dengan 57,5. Nah, ini sisanya ya teman-teman ya, 57,5. Jadi untuk kesimpulannya untuk beban 500 watt kali 2 tadi ya, bisa Mas Argi gunakan trafo 5 ampere dengan voltase 25 volt AC ya, dengan transistor final per satu set per mononya satu set. Jadi keseluruhannya 2 set ya, sesuai dengan perhitungan tadi. Keseluruhan 2 set, per mononya 1 set. Nah, 1 set per mono itu, per mononya dibebani 500 watt. Jadi 500 watt L, 500 watt R. Seperti itu ya. Dan untuk elko-nya gimana, Mas? Untuk elko-nya Mas Argi bisa berikan dengan kapasitas 10.000 mikro kali 2 piece atau 2 piece ya. Cukup 2 piece. Dan untuk diodanya bisa Mas Argi berikan 5 ampere sama 15 ampere sampai dengan 35 ampere. Insya Allah sangat aman itu. Oke, Mas Argi sudah terjawab insya Allah ya. Kalau memang ada pertanyaan, ada yang masih dibingungkan, monggo silakan ditanyakan saja ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Mas Ahmad Muhdi. Oke, di sini kita akan menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad Muhdi ya. Nah, di sini pertanyaannya apa, Mas? Pertanyaannya yang pertama yaitu trafo 20 ampere 45 volt AC. Ini adalah trafo yang dimiliki oleh Mas Ahmad ya. Ahmad Muhdi, Arman Muhdi. Arman Muhdi. Ini yang dimiliki ya. Dengan final sunken 4 set per mono, jadi 8 set keseluruhannya ya. Terus berapa elko yang harus dipasang? Nah, tentunya di sini ada suatu pertanyaan yang harus dijawab dan juga sedikit yang harus diluruskan ya agar benar seperti itu. Yang pertama yaitu kita jawab dengan rumus PSU terlebih dahulu ya. Ini analisa-analisa yang mungkin bisa teman-teman pelajari lah seperti itu ya, suatu saat nanti kalau memang ketemu yang seperti ini teman-teman bisa untuk menganalisa sendiri seperti itu. Misalkan bingung nih, nah dengan 20 ampere 45 volt AC itu dengan transistor final 8 set sunken itu sudah pas belum sih, benar belum sih seperti itu ya. Nah terus elko-nya sudah tepat belum sih, nah seperti itu ya. Maka di sini akan saya bahas ya teman-teman ya. Rumus PSU-nya yaitu P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I-nya berapa, Mas? Ampernya yaitu 20 dikali dengan 45 dikali 2 karena 2 pas dibagi dengan 0,8 sama dengan ketemunya yaitu 2250 watt. Ingat ya, sangat besar ini 2250 watt. Kalau untuk beban-beban kecil aja ini sangat baik ya, dalam artian maksimal lah seperti itu. Nah, jadi 2250 kita akan menentukan berapa set transistor final yang harus kita pasang. Maka kita bagi dengan 200. 200 ini apa, Mas? 200 ini adalah daya transistor final per satu setnya. Sesuai dengan datasheet sunken yaitu 200 watt per set per setnya. Seperti itu ya. Saran dari saya kalau memang belum beli final sunkennya,
Mas Muhdi bisa beli transistor final Sanken dengan seri yang 3858. Itu sangat bagus untuk untuk tegangan tinggi ya. Jadi ketemunya berapa Mas? Ketemunya 11,25 atau bisa kita bulatkan 12 set keseluruhannya. Nah, itu yang sedikit saya luruskan untuk Mas Muhdi ya. Kalau misalkan dipasang dengan 8 set tentunya transistor final akan masih terasa panas kalau misalkan daya maksimal ya. Kalau misalkan di jam 8 ya nggak terasa ya, seperti itu. Daya maksimal itu gimana sih Mas? Kayak misalkan potensinya diputar jam 3, potensinya di fullin, itu daya maksimal ya teman-teman ya. Potensinya di jam 4 apa di jam 5, seperti itu daya maksimal. Hampir menuju ke daya maksimal. Daya maksimal itu sampai dengan full tuh daya maksimal. Seperti itu ya. Jadi keseluruhannya harus dipasang 12 set tapi dipasang 8 set. Jadi kurang 3 set lagi. Mas Muhdi bisa tambahkan 3 set lagi ya. Nah, jadi sesuaikan saja dengan bebannya nanti. Ingat ya, perhitungan beban sudah banyak sekali contoh-contohnya. Bisa nanti Mas Budi tinggal sesuaikan saja. Oke, paham ya Mas ya? Saran dari saya tambah lagi 3 set. Kalau nggak ditambah ya terserah sih, saya akan memberi saran aja gitu. Nah, terus untuk elko-nya, berapa elko yang harus dipasang? Nah, seperti itu ya. Ini berapa elko yang harus dipasang dari PSU 20 ampere 45 volt AC. Maka kita bisa hitung ya Mas Muhdi ya. Dengan rumus UF sama dengan I dikali dengan VT dikali dengan VT. Seperti itu ya. Atau VT kuadrat lah, sama aja ya. Biar nggak ribet sih. Ya sebenarnya nggak ribet sih, biasa aja gitu ya. Atau dikali VT gini lah. Karena sudah biasa seperti ini ya. Jadi 20 dikali 90 dikali dengan 90. Ketemunya berapa? 162 mikro. Nah, seperti itu. Untuk voltasenya ingat, karena kita menggunakan 45 volt AC, pastikan voltasenya 100 volt DC. Lebih tinggi gimana Mas? Misalkan 125 volt DC, lebih bagus lagi. Seperti itu ya. Lebih bagus gimana Mas? Untuk jangka panjangnya lebih bagus lagi. Kalau misalkan mau diberi 125 volt DC misalkan. Nah, lanjut. Jadi Mas Muhdi bisa gunakan elko dengan misalkan Mas Muhdi membeli yang kapasitasnya 33.000, maka bisa dipasang 4 pitch atau 2 set. Ya, bisa beli 4 pitch dengan ukuran 33.000 mikro 100 volt. Atau bisa juga 22.000. Kalau misalkan Mas Muhdi menggunakan kapasitas 22.000, maka bisa gunakan sebanyak 3 set atau 6 pitch elko berkapasitas 22.000 mikro 100 volt ya. Jadi 162.000 dibagi dengan 33.000 ketemunya 4 pitch atau 2 set. Kalau misalkan kapasitas yang dipakai 33.000, tapi kalau kapasitasnya 22.000, Mas Muhdi bisa gunakan sebanyak 6 pitch atau 3 set. Seperti itu. Paham ya Mas Muhdi ya, dan teman-teman semuanya, dan juga untuk Mas Argi, semoga penjelasan saya ini terjawab lah seperti itu ya, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, insya Allah ya. Jadi mohon maaf sebelumnya kurang lebihnya, misalkan saya ada penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Dan tentunya sangat saya butuhkan sekali dukungan dari teman-teman semuanya agar channel YouTube ini terus berkembang dan banyak orang tahu, dan setelah itu banyak orang yang menerapkan. Saya sangat senang sekali, dan tentunya guru kita pun sangat senang sekali kalau misalkan banyak yang menerapkan ya. Dan alhamdulillah juga sudah banyak sekali yang berhasil mempraktekkan, dan bahkan ada yang memberi komentar bahwasanya saya sudah mempraktekkan rumus ini Mas, bahkan saya BTL seperti itu ya. Nah, saya sendiri nggak pernah menyarankan BTL, tapi dia aplikasikan menjadi atau dia aplikasikan ke sistem BTL. Ya wes lah, terserah. Katanya sih hasilnya bagus seperti itu ya, alhamdulillah kalau bagus Mas ya. Tapi saya pribadi sih nggak pernah main-main kayak gitu Mas. Tapi kalau sampai mempraktekkan ya berhasil ya, alhamdulillah saya ikut senang seperti itu Mas ya. Oke, untuk teman-teman semuanya mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. 2 pertanyaan dari saudari kita, semoga dapat terjawab ya, dan insya Allah ya bermanfaat lah seperti itu untuk Mas Argi, Mas Muhdi, dan untuk teman-teman semuanya. Mungkin nih, jadi itu saja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya menyampaikan kata-kata saya, dan semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.